Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang problematika penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa saja yang menjadi problematika penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu terjadi penyalahgunaan profesi. Dalam kenyataannya, di tengah-tengah masyarakat seringkali terjadi penyalahgunaan profesi hukum oleh anggotanya sendiri. Terjadinya penyalahgunaan profesi tersebut disebabkan adanya faktor kepentingan maupun persaingan individu profesional hukum ataupun tidak adanya disiplin diri menjadi pemicu terjadinya penyalahgunaan ini. Dalam dunia profesi hukum dapat dilihat dua hal yang sering kontradiksi satu sama lain, yaitu pada satu sisi cita-cita etika yang terlalu tinggi, sementara pada sisi lainnya praktik penggembalaan hukum yang berada jauh di bawah cita-cita tersebut. Selain itu, penyalahgunaan profesi hukum juga terjadi karena desakan pihak klien yang menginginkan perkaranya cepat selesai dengan memperoleh keuntungan. Lalu, problematika yang kedua adalah kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis. Suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya kehadiran profesi hukum bertujuan untuk memberikan pelayanan atau memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Nah, dalam artian bahwa yang terpenting adalah pelayanan dan pengabdian. Namun, dalam kenyataannya di Indonesia sendiri, profesi hukum dapat dibedakan antara profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan bisnis dan juga profesi hukum di bidang pelayanan umum. Nah, profesi hukum yang bergerak dalam bidang pelayanan bisnis menjalankan pekerjaan berdasarkan hubungan bisnis komersial imbalan yang diterima dan sudah ditentukan menurut standar bisnis. Contohnya adalah konsultan yang menangani kontrak dagang, paten maupun merek. Nah, untuk kepentingan umum ini bisa dilakukan dengan pembayaran atau tanpa pembayaran. Contohnya adalah dalam pengadilan, notaris, atau LBH. Lalu problematika yang ketiga adalah penurunan kesadaran dan kepedulian sosial. Kesadaran dan kepedulian sosial merupakan kriteria pelayanan umum profesional hukum. Wujudnya adalah kepentingan masyarakat lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Pelayanan lebih diutamakan daripada pembayaran, dan nilai moral ditonjolkan daripada nilai ekonomi. Namun demikian, gejala yang dapat diamati sekarang sepertinya lain dari seharusnya yang diemban oleh profesional hukum. Gejala tersebut menunjukkan mulai pudarnya keyakinan bahwa terhadap wibawa hukum. Lalu yang keempat ada kontinuitas sistem hukum yang sudah usang. Profesional hukum adalah bagian dari sistem peradilan yang berperan membantu menyebarluaskan sistem yang sudah dianggap ketinggalan zaman, karena di dalamnya terdapat banyak ketentuan penegakan hukum yang tidak lagi sesuai. Padahal profesional hukum melayani kepentingan masyarakat yang hidup dalam zaman modern. Kemajuan teknologi sekarang kurang diimbangi oleh kecepatan kemajuan hukum yang dapat menangkal kemajuan teknologi tersebut, sehingga timbul hukum yang selalu ketinggalan zaman. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jihan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak problematika hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Problematika atau permasalahan utama penegakan hukum di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia, bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum atau penegak hukum. Adanya problematika hukum tersebut pasti memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Dampak-dampak tersebut adalah yang pertama, ketidakpercayaan masyarakat pada hukum. Dengan adanya masalah-masalah penegakan hukum, masyarakat berpendapat bahwa hukum merugikan mereka, terlebih soal materi, sehingga mereka berusaha menghindarinya. Karena mereka percaya bahwa uanglah yang berbicara dan dapat meringankan hukuman mereka. Contohnya adalah pada kasus korupsi,
Kasus-kasus korupsi di Indonesia tidak terselesaikan secara tuntas karena para petinggi negara yang terlibat di dalamnya mempermainkan hukum dengan menyuap sana-sini agar kasus korupsi tersebut tidak terungkap. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap hukum menjadi pudar. Yang kedua yaitu penyelesaian konflik dengan cara kekerasan. Dengan adanya problematika penegakan hukum, masyarakat mempunyai rasa kurang percaya terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Masyarakat bertingkah seenaknya sendiri, seakan-akan tidak ada hukum yang mengatur di dalam masyarakat tersebut. Salah satu contohnya yaitu penyelesaian konflik dengan cara kekerasan. Ketika seorang pencuri yang tertangkap warga dan warga menghakiminya. Konflik yang terjadi di sekelompok masyarakat di Indonesia banyak diselesaikan dengan kekerasan. Seharusnya masalah atau kasus-kasus tersebut dapat ditangani oleh pihak yang berwajib, bukan dihakimi secara semena-mena. Yang ketiga yaitu pemanfaatan inkonsistensi penegakan hukum untuk kepentingan berbeda. Dari beberapa kasus di Indonesia, banyak masyarakat negara Indonesia yang memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum yang untuk kepentingan pribadi mereka. Contohnya ialah pengacara yang menyuap polisi ataupun hakim untuk meringankan hukuman terdakwa. Sedangkan polisi dan hakim yang seharusnya bisa menjadi penengah bagi kedua belah pihak yang sedang terlibat kasus bisa jadi lebih condong pada banyaknya materi yang diberikan oleh salah satu pihak yang sedang terlibat dalam kasus hukum tersebut. Yang keempat yaitu penggunaan tekanan asing dalam proses peradilan. Dalam dampak tersebut, contoh yang dapat diambil adalah pada pengerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu perusahaan asing yang membuka usahanya di Indonesia. Mereka akan meminta bantuan dari negaranya untuk melakukan upaya pendekatan kepada Indonesia, agar mereka yang memiliki perusahaan asing tersebut tidak mendapatkan hukuman yang berat atau dicabut izin memproduksinya di Indonesia. Selanjutnya yaitu solusi atau pemecahan problematika penegakan hukum di Indonesia. Indonesia dengan berbagai macam problem tentang anarkisnya para penegak hukum, hal ini sudah tidak sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan oleh pendiri bangsa terdahulu. Berbagai hal sudah bergeser dari amanah konstitusi, namun kita tidak sepantasnya untuk menyalahkan sepenuhnya kegagalan tersebut kepada para penegak hukum atau pihak-pihak yang menjalankan hukum, karena bagaimanapun masyarakat adalah pemegang hukum dan tempat hukum tersebut berpijak. Dari problematika penegakan hukum di Indonesia pasti terdapat solusi atau pemecahan problem tersebut. Yang pertama yaitu sikap dan tindakan para penegak hukum, terutama para pemuda-pemudi di Indonesia, yaitu terutama dari para sarjana hukum. Bagaimana sikap serta tindakan para pemuda-pemudi, terutama sarjana hukum, dalam memperluas cakrawala dalam memahami atau menganalisis masalah-masalah yang terjadi sekarang ini. Yang kedua yaitu tindakan para aparat penegak hukum. Solusi atau pemecahan problematika penegakan hukum selanjutnya adalah tindakan para aparat penegak hukum, mulai dari polisi, hakim, jaksa, serta pengacara melakukan dalam menangani setiap kasus hukum dengan dilandasi nilai-nilai kejujuran, keadilan, serta melakukan proses-proses hukum sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Dengan adanya rasa jujur dan adil yang dimiliki oleh aparat penegak hukum Indonesia, mampu mengurangi problematika penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga yaitu adanya program jangka panjang yang perlu dilakukan, yakni penerapan pendidikan karakter dalam setiap tingkatan pendidikan. Untuk mengetahui tingkat keefektifan program tersebut dalam membangun atau menguatkan mental anak bangsa di tengah penurunan kualitas sumber daya manusia,
bangsa Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun perlu dipupuk dulu agar nantinya generasi-generasi penerus bangsa tidak salah langkah dalam mengambil setiap keputusan. Program ini juga mempunyai implikasi positif terhadap penegakan hukum yang dijalankan di Indonesia, karena para penegak hukum telah dibekali pembangunan karakter yang akan melahirkan atau menciptakan manusia Indonesia yang unggul. Yang keempat yaitu adanya penghargaan bagi jaksa atau hakim berprestasi yang memberikan terobosan-terobosan baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya penghargaan ini diharapkan setiap jaksa maupun hakim berlomba untuk memberikan terobosan yang bermanfaat bagi penegakan hukum di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.